Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk sahabat BBTK LPP Banjarmaru. Pada kesempatan podcast kali ini, perkenalkan nama saya selaku host di sini Muhammad Rashid Rida, staf dari BBTK LPP Banjarbaru. Tema kita pada kali ini adalah standar pelayanan teknik di BBTK LPP Banjarbaru. Sebagaimana kita ketahui bahwa BBTK LPP Banjarbaru adalah UPT atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dirjen P2P. Kami informasikan pada kesempatan kali ini kita mengundang teman-teman yang ada di pelayanan untuk membahas tuntas mengenai masalah pelayanan teknis yang ada di BBTK LPP Banjarbaru. Pertama-tama kami perkenalkan teman kami Ibu Emilia Sari. Beliau adalah Kepala Instalasi Pendidikan dan Pelatihan, dan juga beliau merangkap sebagai bendaharawan penerima atau bendaharawan penerimaan di BBTK LPP Banjarbaru. Kemudian yang kedua adalah Bu Restiana. Beliau adalah Kepala Instalasi Pelayanan Teknik yang ada di BBTK LPP Banjarbaru. Oke, untuk memulai kegiatan podcast hari ini, sahabat BBTKL atau pelanggan setia yang menggunakan jasa BBTKL agar bisa menyimak pembicaraan ini dengan seksama dan baik, agar bisa nantinya menalar untuk bagaimana teknis proses mekanisme pelayanan yang ada di BBTKL PP Banjarbaru ini. Baik, kami akan memulai kegiatan ini dengan memperkenalkan Bu Emil. Gimana kabarnya? Baik, Bapak. Saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai masalah ketentuan tentang pola tarif yang ada di BBTKL ini, Bu Emil. Iya. Gimana Bu Emil? Ya, Pak Edo dan sahabat BTKL dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa untuk pelayanan di BBTKL PP Banjarbaru, kita menggunakan PP 64 tahun 2019. Dari sekian parameter yang sudah termaktub di dalamnya tentang BTKL atau parameter apa saja yang bisa dilakukan, maka BTKL Banjarbaru sekitar 112 parameter yang biasanya diminta untuk melakukan pengujian gitu. Nah, selain itu juga PNBP ini akan diharapkan bermanfaat untuk BTKL selanjutnya. Begitu Pak Edo. Oke, penjelasan dari Bu Emil tadi sudah mengetahui ya bahwa BPTKL itu punya dasar tarif untuk memungut dari hasil uji yang diperiksakan di BPTKL. Mekanisme pembayarannya gimana Bu Emil? Untuk pengujian, misalnya ada sampel dari customer atau sahabat BBTKL yang ingin melakukan pemeriksaan sampel di sini, bagaimana cara apakah bisa dilayani dengan tunai atau non tunai? Gimana Pak, Bu? Iya, baik Bapak. Di BBTKL PP Banjarbaru ini, sahabat BTKL udah tahu bahwa ada dua pelayanan yang kita lakukan, yaitu pelayanan teknis berupa pengujian laboratorium, juga untuk diklat gitu. Jadi semuanya sama. Mulai proses dari depan, kalau misalnya di pengujian sampel masuk, di pelayanan baru nanti tim pelayanan akan memberitahukan data apa saja yang mereka
ingin ujikan atau diperiksakan, baru masuk ke bendahara penerimaan. Di bendahara penerimaan ini kita bikin invoice dulu Bapak. Jadi memang satu-satu, jadi setiap parameter. Ada yang sedikit parameternya maka akan lebih cepat. Ada yang lebih banyak, maka waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan ke sistem invoice juga akan lebih lama gitu. Nanti dari sistem invoice ini nanti kita cek ulang, ini benar gak sih sesuai dengan permintaan dari tim pelayanan nih kepada bendahara penerima. Nanti bendahara penerima kalau sudah mencek semua yang ada parameternya sudah benar, baru kita bikin masukkan ke sistem invoice billing. Invoice billing ini nanti satu-satu lagi Pak Edo. Ya, jadi tidak bisa serta-merta langsung bertahap lah ya, berparameter dimasukkan ke sistem. Dan sistem ini kita menggunakan yang namanya Simponi. Nah, sistem Simponi ini berasal dari Kementerian Keuangan langsung, sehingga semua pengujian ataupun pembayaran yang ada di BTK LPP Banjarbaru itu harus menggunakan elektronik semua nih gitu loh, atau tidak melalui pembayaran tunai ke kami. Jadi harus berarti bukan tunai ya, non tunai berarti bukan ya. tunai Pak Edo. Jadi semuanya sudah harus tersistem ke Kementerian Keuangan. Bisa melewati perbankan, bisa melewati ATM gitu ya, atau melalui kantor pos, itu juga bisa Pak Edo. Oke, dari penjelasan tadi mudah-mudahan sahabat BBTKL bisa memahami ya bagaimana cara pembayaran, mekanisme pembayaran yang ada di BBTKL khususnya untuk pengujian sampel misalnya ya. Penjelasan lain Bu Emilia, apakah pelanggan atau sahabat BBTKL yang ingin melaksanakan pengujian di sini, pembayaran bilnya apakah mereka bisa melakukan sendiri atau dibantu oleh teman-teman yang ada di BBTKL? Sesuai dengan ketentuan, kita udah pernah diperiksa oleh Irjen bahwa semua keuangan yang masuk di sistem bendahara penerimaan atau ke institusi itu semua harus melewati perbankan Pak Edo. Jadi tidak boleh melewati teman-teman. Maksud saya apakah penginputan data yang dilakukan untuk pengujian sampel itu bolehkah dari mereka sendiri yang input untuk data sehingga nanti muncul bill pembayaran atau billingnya gitu? Sebenarnya bisa dilakukan oleh konsumen, tetapi karena parameter di tempat kita ini kan banyak Pak Edo ya, banyak sekali, sehingga perlu waktu untuk mensosialisasikan kembali kepada konsumen dan kehati-hatian dalam memasukkan akun. Oh iya betul. Jadi nanti kekhawatiran itu mengakibatkan nanti salah input apa dan lain sebagainya. Betul sekali gitu. Kalau cuman 1 atau 2 parameter itu masih bisa dilakukan oleh konsumen. Dan ini menjadi wacana ke depan Pak Edo. Semoga menjadi lebih baik lagi di sistem bendahara penerimaan PNBP. Bisa input untuk invoice dan untuk billing itu sendiri itu bisa dilakukan oleh konsumen. Oh siap. Gitu. Mengenai masalah tadi kan billing yang bisa juga dilakukan oleh pihak pelanggan, tapi dikhawatirkan nanti ada kesalahan gitu dalam input. Jadi petugas nanti dari pelayanan teknik ada yang membantu gitu ya untuk membuatkan billingnya gitu ya, atau dari bendahara penerima ya. Untuk sampai saat ini kita yang bikinkan. Oh iya, untuk menjaga keamanan sistem distribusi keuangan ke Kementerian Keuangan. Oke. Berarti pemirsa atau sahabat BBTKL, bahwa nanti kalau pengujian itu pembayaran masalah tarif itu dilakukan oleh atau dibantu oleh teman-teman dari BBTKL. Betul. Ya, jadi gak usah khawatir gitu ya. Tinggal nanti kalau misalnya ada penomoran billingnya itu segera dilakukan pembayaran melalui bank atau langsung SMS banking ya, atau mobile banking bisa ya? Ya. Oke. Selanjutnya Bu Emil, tadi kan ada juga pelayanan yang dilakukan oleh
BBTKL mengenai masalah pendidikan dan pelatihan itu gimana Bu Mel? Betul Pak Edo. Jadi kita di sini ada pendidikan dan pelatihan lebih cenderungnya tuh ke magang. Jadi ada mahasiswa, bisa juga institusi. Hanya saja kita melihat kembali ke sistem di dalam teman-teman laboratorium, kesiapannya untuk menerima para peserta magang ini gitu, atau calon magang ini. Karena udah menjadi tusi bagi kita untuk berbagi ilmu gitu ya, berbagi ilmu, termasuk juga ada PNBP-nya di situ Pak Edo gitu. Oh iya, Jadi betul. di situ ada juga PNBP-nya. Jadi diharapkan Diklat ini juga membantu dan bekerja sama dengan beberapa universitas, terutama kalau di sini tuh Universitas Lambung Mangkurat ya, Poltekkes, terus kemudian beberapa juga kita menerima magang dari universitas-universitas di luar Kalimantan Selatan. Oh luar biasa, berarti kan BBTKL selain pengujian sampel, BBTKL juga mampu untuk melakukan pendidikan dan pelatihan ya mengenai keberadaan laboratorium yang ada di BBTKL sini. Kalau misalnya yang seperti pengajuan sahabat BTKL misalnya kan ingin melaksanakan magang di sini, itu informasinya apa jauh-jauh hari apa beberapa hari gitu Bu Emil, supaya ya tidak melihat peluang yang di lab tadi kan terlalu overload mengenai masalah ada yang giliran magang lagi atau misalnya sampel yang dikerjakan juga banyak gitu. Artinya berdasarkan gimana kalau misalnya mereka ingin mengajukan untuk magang di BBTK? Iya, betul sekali Pak Edo. Jadi apapun pelayanan yang kita lakukan tetap kita melalui jalur diskusi dan koordinasi dengan semua bidang yang terkait gitu ya. Nah, salah satunya nanti kalau pengajuan untuk Diklat, nanti calon peserta magang bisa mengirimkan surat gitulah ke BTKL PP. Nanti akan diterima oleh instalasi Diklat dari pelayanan. Kemudian mereka akan ditanya nih gitu, ini keperluannya untuk apa gitu. Kalau dia untuk magang, maka dia harus membuat, setiap calon peserta itu harus membuat proposal dulu. Jadi proposal target yang mau di magang di BTKL itu apa gitu. Yang diinginkan gitu ya. Yang diinginkan gitu loh. Jadi mereka bikin proposal magang dulu sambil menunggu proses disposisi dari pimpinan. Kita berdiskusi dan berkoordinasi dengan tim PTL. Jadi kalau udah ada suratnya nih gitu ya. PTL itu Pak PTL atau barang yang bidang bidang pengembangan teknologi laboratorium atau bidang-bidang yang lain seperti ADKL ya, analisis dampak kesehatan lingkungan atau surveillance epidemiolog gitu. Itu bisa saja di BTKL diterima magangnya maupun di tata usaha Pak Edo. Jadi bisa aja gitu sesuai dengan bidang. Berarti jelas ya sahabat BBTKL yang ingin mengajukan kegiatan atau tambah ilmu ya di magang, melalui magang di BBTKL akan diterima dengan baik. Yang penting nanti berkoordinasi dulu dengan Bu Emil ya, selaku penanggung jawab sahabat magang yang ingin sahabat BBTKL yang ingin magang di sini. Kemudian mengenai pola tarif Bu Emil, apakah itu sudah diperlihatkan seberapa jauh misalnya sahabat BBTKL ingin mengetahui tarif misalnya untuk pengujian FE misalnya itu berapa tarifnya, itu di mana aja bisa lebih tahu, lebih mengerti dan tahu gitu di BBTKL. BBTKL PP ini dia punya media ya, mulai dari website gitu ya Pak, ada Instagram, ada Facebook. Nah, itu semua bisa dilihat oleh sahabat BTKL dimanapun. Informasi apapun terkait BTKL juga ada di situ gitu lah. Termasuk pelayanan yang diberikan oleh
BBTKL PP Banjarbaru. Jadi bisa dilihat di situ Pak semuanya. Oke, kayaknya sudah jelas ini ya mengenai masalah pola tarif, kemudian sahabat BTKL yang ingin melaksanakan kegiatan pelatihan atau magang di BBTKL PP Banjarbaru sudah dijawab dengan tuntas oleh Bu Emilia ya. Kemudian sahabat BBTKL kita akan melanjutkan lagi ya mengenai prosedur atau sistem, mekanisme dan prosedur penerimaan sampel di BBTKL. Kami beralih ke Bu Restiana ya. Gimana Bu Restiana kabarnya? Baik, alhamdulillah Pak Rasid. Alhamdulillah ya. Ini banyak pemirsa dan sahabat BTKL bertanya ini gimana sih cara pengajuan atau penerimaan sampel, mulai dari sampel diterima di BTKL, dari teman-teman yang customer setia BBTKL mengajukan untuk pengujian, diterima, alurnya itu seperti apa sih supaya mereka itu dengan mudah memantau atau berkomunikasi dengan siapa guna pelaksanaan sampel mereka yang dia kirim ke sini gitu. Silahkan Bu Restiana untuk menjabarkan mengenai alur penerimaan sampelnya. Baik, bagi sahabat PTKL yang akan memasukkan sampel atau memerlukan pelayanan laboratorium, jadi perlu diketahui kemampuan lab uji kami itu meliputi beberapa komoditi yang bisa kami periksa Pak Rasid. Jadi kemampuan untuk pemeriksaan air bersih, air minum, air badan air, makanan, biomarker dan juga udara. Di mana kalau misalnya sahabat BBTKL memerlukan pengujian air bersih atau air minum, itu bisa langsung sampelnya untuk dibawa ke pelayanan teknik. Tetapi untuk air badan air atau air limbah itu istilahnya kami itu menyebut harus dengan sampel aktif. Jadi pelayanan dari petugas BBTKL untuk melakukan pengambilan sampel. Berarti kan mulai dari meminta penawaran gitu ya mengenai masalah berapa gitu ya, baik itu petugas yang dianukan nanti kan istilahnya aktif. Kalau sampel aktif kan artinya dari petugas BBTKL sendiri yang akan melakukan pengambilan sampel itu ya Bu Elis ya. Ya betul Pak Rasid. Jadi kalau untuk sampel aktif memang sahabat PTKL bisa mengajukan permohonan. Jadi misalnya untuk pengukuran air bersih berapa sampel, berapa titik, parameter apa yang akan diambil, nanti akan kami rincikan ada operasional petugas, terus biaya lapangan. Namun kalau untuk transportasi dan akomodasi itu memang sudah tanggungan pelanggan. Tapi kalau untuk air bersih, air minum bisa kami terima sampel pasif. Begitu Pak Rasid. Oh, berarti kan kalau untuk air minum dan air bersih bisa dilakukan oleh pelanggan sendiri gitu ya, betul. Atau sahabat BBTKL sendiri. Misalnya sahabat BTKL mempunyai misalnya depot air minum isi ulang. Nah, bisa pengujian itu langsung dilakukan oleh sahabat BBTKL gitu kan, untuk melakukan pengujian langsung di BBTKL PP Banjarbaru. Beda dengan pengambilan limbah ya. Betul. Dengan air badan air dan udara dan mungkin udara, ya. Udara itu langsung pola pengambilan sampelnya harus dilakukan oleh teman-teman dari BBTKL. Nah, Bu Elis ada juga yang ingin bertanya gitu kan, istilahnya kalau seandainya sampel itu udah diterimakan, kemudian proses billing sudah berjalan baik gitu, pembayaran gitu, apakah penerimaan ini sampai di mana teman-teman atau sahabat BBTKL memantau sampelnya itu bergerak sudah seberapa besar progresnya gitu sampai akhirnya ditemukan dia lembar hasil uji itu sudah keluar gitu, itu berapa lama? Boleh saya ingin kemukakan situ, silakan Bu Elis.
Untuk waktu penyelesaian sampel lingkungan itu kan berbeda-beda Pak untuk uji sampel kimia. Jadi sampel kimia itu terdiri dari zat padat, makanan atau biomarker itu biasanya 24 hari kerja itu dari penerimaan sampel, pemeriksaan sampai keluar hasil. Iya. Oke, untuk uji sampel fisika kimia dalam air itu 17 hari kerja. Untuk uji sampel mikrobiologi biasanya itu 12 hari kerja. Sedangkan untuk uji sampel udara fisika dan kimia di udara dan gas itu 10 hari kerja. Begitu Pak Oke. Rasid. Udah penjelasan dari Bu Elis ya mengenai masalah seberapa lama itu pola pemeriksaan atau penanganan sampel mulai dari penerimaan sampai keluar hasil ujinya ya, lembar hasil ujinya. Namun biasanya kan begini Pak, ini kan waktu maksimal ya. Iya. Kalau dalam kondisi normal biasanya sampel mungkin tidak begitu banyak ya Bu Emilia. Biasanya bisa kurang dari ketentuan hari ini biasanya maksimal Pak Rasid. Jadi biasanya adalah beberapa yang Iya. di sebelum waktu yang Itu lebih cepat gitu Ya, ya, lebih lebih cepat, cepat dalam kondisi normal, maksudnya sampelnya tidak overload Ya, di BPTKL atau di labnya itu lebih cepat dari waktu yang maksimal yang sudah disepakati atau yang sudah diselesaikan untuk sampel lingkungan ini. Jadi mudah-mudahan paham dan mengerti ya. Kemudian untuk jenis kemampuan tadi sudah ya Bu Elis ya. Nah ini gimana Bu Elis untuk memantau misalnya ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau sesuatu hal yang perlu didiskusikan mengenai masalah pengiriman sampel, atau mungkin yang teman-teman BTKL atau sahabat BTKL pernah mengirim sampel, ada sesuatu hal yang kurang berkenan atau hal itu di mana sih mengadukannya apa segala macam, di mana Bu Elis? Iya. Kami menyediakan layanan WhatsApp Pak di nomor, mungkin nanti bisa Ditulis ya di bawah sini ya. Saluran pengaduan, maksudnya pengaduan mungkin ada keluhan yang apa atau apa gitu kan, silahkan untuk menghubungi di nomor WhatsApp tersebut Pak. Oke, berarti Bapak Ibu atau sahabat BTKL jangan bosan-bosan kalau misalnya ada sesuatu hal yang perlu saran, perbaikan dan lain-lain mengenai masalah pelayanan yang kami lakukan di BBTKL ini ya. Apakah itu mengenai masalah diklat atau pengujian sampel yang istilahnya tidak sesuai dengan apa tadi, sesuai dengan waktu ya, sesuai dengan waktu penyelesaian, itu nanti bisa diberikan saran ya, saran pengaduan, di situ ada nomornya. Kemudian lebih kalau pola tarif tadi sudah kami masukkan ya, kami masukkan di websitenya ya, websitenya nanti ada juga di bawah sini ya, bisa dilihat. Nah itu nanti di situ ada pola tarif, kemudian mekanisme pelayanan sampel, terus kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh BBTKL, itu semua ada di websitenya atau di IG-nya juga ada ya. Nanti terakhir ini bisa ditulis di sini ya, di bawah sini. Baik, masih bersama podcastnya BBTKL, sahabat BBTKL, Bu Restiana dengan Ibu Emilia, ada beberapa pertanyaan ya dari hasil kepuasan pelanggan itu yang kami sebarkan melalui Triwulan 1 dan Triwulan 2. Ini ada beberapa catatan, masukan dan saran yang diminta oleh sahabat BBTKL atau pelanggan setia BBTKL. Saya bacakan ya. Ini pertama, untuk pelayanan sampel agar lebih ditingkatkan lagi dan pembuatan billing segera dibuatkan setelah sampel dimasukkan. Ini gimana? Bu Emil bisa menjawab ya? Baik Pak Edo, jadi begini,
semua sampel yang masuk ke kita kemudian diproses keuangannya, kita tetap segera untuk melakukan pembuatan invoice dan billing, Pak Edo. Cuman kan kadang tergantung juga konsumennya kalau memang parameternya banyak, Pak Edo. Oh iya. Jadi iya. kalau parameternya banyak, mereka sudah terbiasa dengan sistem elektronik, kita juga siap gitu loh. Oh iya. Jadi iya. juga siap untuk menyampaikan kepada sahabat BTKL billingnya melalui media-media sosial yang mereka punya. Oke. Kalaupun seandainya memang dibutuhkan untuk segera, nggak masalah, asalkan sahabat BTKL itu udah siap gitu loh, nunggu. Oke. Jadi nunggu gitu, sabar nunggu, karena kita proses dulu seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk masuk ke sistem keuangan, untuk mendapatkan nomor kode billing itu proses dari invoice, dicek dulu gitu ya. Sesuaikan dengan parameter yang diminta gitu ya. Betul sekali Pak Edo. Gitu. Jadi kita sesuaikan dulu, baru kemudian kita masuk ke sistem Kementerian Keuangan. Satu-satu lagi per parameter. Jadi kalau konsumen sabar ya monggo, silahkan, nggak apa-apa, ditunggu gitu. Kami siap. Oke. Ini sahabat BBTKL ada juga lagi ilmunya ini. Artinya kalau sahabat BBTKL mengajukan pengambilan atau mengantar sampel ke sini, yang langsung misalnya diperlihatkan billingnya gitu ya, atau dikeluarkan billingnya, dibantu oleh teman-teman pelayanan teknis, nanti harus lengkap juga ya, harus jelas. Betul. Misalnya parameter apa saja yang akan dilakukan pengujian agar itu tidak sampai ada kesalahan dalam memasukkan invoice-nya. Itu kira-kira. Jadi bisa aja ditunggu gitu ya, Bu Emil ya, bisa ditunggu ya. Lebih bagus lagi ya, lebih pagi ya datangnya gitu ya, agar cepat gitu pengelolaan masuk ke labnya gitu kan untuk pengujian sampel gitu ya. Ini ada pertanyaan yang kedua, ini untuk waktu uji sampel kadang agak lama. Semoga ke depan ada solusi sehingga waktunya lebih cepat. Ini kira-kira Bu Elis yang bisa ngejawab nih. Ya kan tadi seperti sudah disampaikan bahwa memang waktu penyelesaian kan sudah ditetapkan Pak. Mungkin yang agak lama itu mungkin karena memang kondisi overload, atau mungkin pas saat itu memang parameter pelanggan yang memang banyak mungkin ya. Jadi memang ada beberapa yang, tapi biasanya maksimal 24 ini biasanya nggak sampai segitu ya Milia, kadang di bawah itulah Pak. Oke. Artinya kan itu ya mungkin dari sekian ribu pelanggan setia itu mungkin ada 1-2 orang itu kita jadikan masukan itu untuk lebih teliti lagi, lebih cepat lagi. Ya, yang saya tahu kadang-kadang ya dalam perjalanan gitu pemeriksaan karena sampel overload itu kadang-kadang ada bahan reagensia kita yang kosong gitu ya, sehingga ada parameter yang belum bisa terlaksanakan, akhirnya menunggu itu karena LHU biasanya kan jadi satu ya balance-nya. Ya, seperti itu. Mungkin ada kendala teknis alat apa gitu kan Pak, mungkin jadi beberapa ini kendala lah yang di luar perkiraan gitu Pak. Tapi kita kan selalu melakukan perbaikan terus-menerus ya Mila, diusahakan menepati janji lah sesuai prosedur, tidak melewati batas yang sudah ditetapkan Pak. Oke. Jadi pemirsa atau sahabat BBTKL sudah paham dan mengerti bahwa ada saatnya ya seperti itu memang overload gitu. Nah itu memang kadang-kadang dari pelayanan teknis juga memberikan solusi awal gitu. Kalau mengantar sampel misalnya dalam kondisi overload, dimungkinkan ada hal-hal yang seperti ini, misalnya ada waktukah yang melampaui batas atau istilahnya tidak sesuai dengan perjanjian awal kah, apa itu biasanya diberi bayangan seperti itu agar mereka lebih tahu lebih awal, lebih tahu duluan gitu mengenai penyelesaian sampel itu. Kira-kira begitu ya Bu Elis ya. Ini pertanyaan yang ketiga ini di hasil kepuasan triwulan 1 ini ya, agar lebih informatif dalam memberikan info mengenai penyelesaian LHU. Ini gimana Bu Elis?
Oh ya, mungkin ada beberapa Pak yang kadang kan mungkin karena kurangan personil ya kan, selain pengetikan LHU, penerimaan sampel dan macam-macam, mungkin pas LHU selesai itu Pak ada kelewatan pelanggan dihubungi bahwa sampelnya sudah selesai. Oh, Kadang kami kan memohon maaf kalau memang ada yang kelewatan diberitahu. Jadi kadang mungkin pelanggan, kenapa nih kok lama, kok belum selesai? Ternyata memang hasilnya sudah selesai tapi terlewat untuk menghubungi memberi informasi bahwa hasilnya sudah bisa diambil ya. Mungkin insya Allah kami akan lebih perbaiki lagi Pak untuk kedepannya memberikan pelayanan yang lebih baik informatif lagi ya. Karena sahabat BTKL di kita ini kan kadang-kadang teman-teman pelayanan kan saking ya sibuk gitu, akhirnya tidak tersampaikan istilahnya bahwa sebenarnya hasil ujinya itu, lembar hasil ujinya itu sudah selesai, tapi belum sempat tersampaikan, akhirnya disampaikan itu agak telat gitu ya. Jadi teman-teman dari sahabat BPTKL juga ada juga ya memantau, jangan bosan-bosan itu menghubungi kami gitu kalau seandainya sampel uji atau hasil uji itu belum keluar gitu, karena kita bisa menjelaskan di situ penyebabnya apa gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini kayaknya Bu Elis lagi nih. Di LHU selain nilai bisa dicantumkan, dinarasikan kesimpulan apakah hasil uji memenuhi syarat atau kurang memenuhi sebagai bahan analisa atau rencana tindak lanjut. Ini gimana Bu Elis? Jadi begini Pak Rasid, kan memang selama ini di LHO itu kan kita cuma menyampaikan hasil dari lab. Kalau untuk analisa lebih lanjut itu kalau nggak salah Bu Emil di tarif ada ya Bu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk analisa lebih lanjut itu ada tarif khusus Pak. Jadi ini kan mungkin pelanggan yang mungkin belum tahu kalau sebenarnya kalau dia untuk lebih hasil lebih jauh mungkin jadi belum tahu kalau sebenarnya itu ada tarif khusus ya Bu tarif Emil, khusus untuk analisa hasil gitu hasilnya. Jadi mungkin saran aja juga ya dari saya lah selaku host bahwa mungkin mereka yang istilahnya ingin dilakukan hasil analisa ini juga diberi pemahaman dan pengertian bahwa itu ada pola tarif sendiri gitu untuk analisa hasil itu ya. Kemudian yang kelima ini, agar lebih informatif dalam memberikan info mengenai penyelesaian LHU. Nah itu seperti tadi ya. Iya kayaknya sama deh Pak. Sama ya. Oh ini yang sama ya. 3 yang 5 ini ya. 5, 6 ini kayaknya mirip-mirip ya. Oke. Yang 6 sudah ya penyampaian itu. Hasil pengujian disampaikan segera setelah itu tadi. Oh ya itu ada beberapa mungkin yang memang terlewat, jadi mohon maaf. Jadi mungkin kalau sebenarnya sudah diusahakan Pak, kalau LHU selesai kami segera menghubungi, tapi kadang ada beberapa yang mungkin terlewat, jadi ya mohon maaf gitu, akan kami perbaiki Pak. Pokoknya inovasi tiada henti ya. Itu ceritanya. Perbaikan terus menerus. Itu memang komitmen dari teman-teman lab dan teman-teman pelayanan yang ada di WBTKL ini. Kemudian untuk kita review lagi hasil kepuasan untuk triwulan 2. Ini hasilnya sahabat WBTKL sebanyak 83,08% dari hasil survei yang dilakukan oleh tim pelayanan teknik di BBTKL untuk triwulan kedua itu sebanyak 83,08%. Saran dan masukannya ada beberapa Bu Emil dan Bu Elis, kami mohon untuk bisa dijelaskan di sini. Nah ini semuanya ini kebersihan dan kenyamanan lebih ditingkatkan lagi. Ini dari pola mana dia melihat gitu. Dari Bu Emil gimana Bu Emil? Yang pernah megang bagian kebersihan ini. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat BTKL. Setiap masukan itu adalah support bagi kami.
Jadi termasuk hal-hal yang mulai sampai dari depan sampai ke belakang seperti tadi Pak Edo. Iya. Ini nanti akan kita sampaikan kepada tim kebersihan Pak. Jadi harus kita tingkatkan lagi. Terima kasih untuk masukannya. Oke, terima kasih ya. Ini mungkin terhadap ini sebagai saran aja, mungkin yang ngantar ini bagian yang pemeriksaan sampel COVID mungkinnya. Karena sampel COVID pola penerimaannya bukan di depan di front office-nya, bukan, tapi di belakang gitu kan. Ada sebagian yang melewatin gudang ya, gudang-gudang kita gitu. Jadi ini nggak apa-apa sebagai catatannya untuk hasil kepuasan di triwulan 2 ini ya. Kemudian pemberitahuan biaya pengujian dan hasil pengujian agar bisa lebih dipercepat. Gimana Bu Emil ini? Pemberitahuan biaya pengujian dan billing tadi ya Bu, billing tadi. Kayaknya sama tadi ya dengan penjelasan Bu Emil bahwa apa namanya kejelasan kejelasan dari sahabat BBTKL untuk apa namanya parameter yang diperiksa itu seperti apa gitu, jadi supaya bisa mudah gitu ya. Apalagi Bu Emil. Nah ini ada pertanyaan jauh lagi Bu Emil ini. Ada fasilitas di BTKL yang memudahkan transaksi pembayaran billing. Nah ini gimana Bu Emil? Apakah ada disediakan misalnya edisi atau gimana? Bank terdekat gitu kan? Oh ini bank terdekat. Adakah yang seperti ini atau melalui langsung mobile banking apa segala macam? Sebenarnya ini sudah pernah dikomunikasikan oleh teman-teman di BTKL di sistem administrasi ya. Jadi sudah ditanyakan ke perbankan bahwa untuk kayak sistem edisi itu sudah tidak diperkenankan lagi. Oh gitu ya. Sudah tidak diperkenankan lagi. Jadi mereka lebih ke kalau mau datang ke perbankannya langsung gitu, atau melalui aplikasi online gitu. Jadi gitu. sama perbankannya itu udah tidak dianjurkan lagi untuk itu ada di instansi-instansi Pak Edo. Atau melalui retail bisa nggak ya, misalnya Indomaret atau Alfamart gitu? Bisa aja Pak. Bisa ya. Selama ini kita juga memberikan memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk membayar ke sistem-sistem yang ada yang sifatnya elektronik gitu. Jadi kita tidak punya wewenang lagi untuk menerima keuangan secara langsung gitu. Tidak menerima tunai gitu kan. Sekali, Pak. Berarti non tunai. Jadi non tunai jadi bendahara ceritanya gini ya. Kalau di sini bendahara penerimaan ya mungkin hampir tidak pernah melihat uangnya tuh seberapa, nggak ngerti dia, tapi dia kan cuman mengumpulkan hasil billing itu ya untuk direkap. Nah inilah istilahnya seberapa hasil dari pemeriksaan sampel yang ada di BBTKL itu aja. Jadi tidak pernah melihat uangnya berapa gitu ya. Oke, ada terakhir ini dari hasil kepuasan pelanggan di triwulan 2 ini ada pertanyaan. Ruang tamu sebaiknya tertutup dan ber-AC. Ada kantin untuk minum dan snack. Ini kira-kira sambil menunggu berurusan dengan Nyantek. Ini ada disediakan kantin untuk minum dan snack. Tidak ada karyawan yang keluar masuk berseliweran. Nah, ini gimana Bu Elis atau ya mungkin ini Pak, mungkin pelanggannya mungkin sudah melihat ke lab lain yang mungkin ada khusus ruangan untuk pelanggan mungkin ya Bu Emilia. Tapi di sini kan juga ada sudah disediakan juga untuk minuman dan snack. Jadi kalau untuk kayak kantin itu kan mungkin Pak nanti di pihak manajemen di kantor lah. Jadi sudah diusahakan semaksimal mungkin lah ruangan penerimaan sampel untuk senyaman mungkin kepada pelanggan gitu Pak.
Oke, berarti kan untuk masalah sarana prasarana itu apa yang disarankan atau masukan dari customer atau pelanggan setia sahabat BBTKL itu terus kami upayakan dan inovasi terus menerus ya agar bisa pelaksanaan pelayanan ini berjalan dengan baik dan lancar di sini ya. Itu kira-kira pembahasan kita kali ini mengenai masalah standar pelayanan teknis yang ada di BBTKL. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pelanggan setia BBTKL PP Banjarbaru yang merupakan sahabat BBTKL. Kami tidak bosan-bosannya menerima kritikan, saran, dan masukan yang sifatnya membangun untuk pelayanan BBTKL ke depan. Untuk itu kami kalau seandainya dalam obrolan kami pada hari ini ada tidak berkenan atau tidak mengenakan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.